Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risna Kartika. Saya adalah salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dan saya di sini akan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang mata kuliahnya saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen keuangan 1. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini adalah RPS untuk manajemen keuangan 1. Saya di sini sebagai dosen pengembang RPS-nya dan untuk koordinatornya ada Bapak Dr. Haji Yusuf Iskandar, SEMM. Nah, di RPS ini terdapat beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan dari prodi. Di sini ada CPL 2, 3, dan 4. Dari mulai mampu bersikap nasionalisme sampai dengan mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada stakeholder. Kemudian turun menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari mulai CPMK 1 sampai dengan CPMK 4, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik sampai dengan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, dari CPMK ini nantinya akan turun menjadi sub CPMK, yang terdapat 10 sub CPMK di sini. Sub CPMK di sini ini juga merupakan turunan atau kita ambil berdasarkan dari materi pembelajaran yang akan kita gunakan selama 1 semester, yang terdapat 10 materi di sini ya. Yang pertama adalah pendahuluan atau konsep dasar manajemen keuangan, kemudian yang kedua ada modal dalam perusahaan, yang ketiga adalah likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, atau biasa disebut juga dengan asas-asas pembelanjaan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah working capital atau modal kerja. Ini sesuai dengan deskripsi manajemen keuangan ya. Jadi dari deskripsi kita uraikan bahan-bahannya seperti ini. Selanjutnya yang kelima ada investasi dalam persediaan barang, piutang, serta investasi dalam kas begitu. Nah, untuk yang bahan materi yang kelima ini biasanya menjadi 2 kali pertemuan karena lumayan banyak materinya. Kemudian materi yang keenam ini adalah faktor bunga dalam pembelanjaan atau bisa disebut juga dengan time value of money. Kemudian nomor 7 itu investasi dalam aktiva tetap. Nomor 8 ini investasi dalam efek, ini berkaitan dengan investasi dalam pasar modal. Biasanya saham, kita juga menjelaskan mengenai analisis teknikal dan fundamental, karena beberapa mahasiswa dan kita juga mengencourage gitu ya, mendorong mahasiswa untuk berminat berinvestasi di pasar modal salah satunya, atau investasi dimanapun salah satunya di pasar modal, karena kebetulan di kami memiliki galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang bisa memfasilitasi minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya ada analisis risiko dalam penganggaran modal, dan terakhir ada pemenuhan kebutuhan dana perusahaan. Ini dari sisi aktiva. Jadi manajemen keuangan pertama ini lebih berat, lebih banyak gitu, mohon maaf, lebih banyak menjelaskan mengenai sisi aktiva. Nanti kemudian di manajemen keuangan kedua itu akan lebih banyak menjelaskan sisi pasifanya sesuai dengan fungsi dari manajemen keuangan, yaitu adalah sisi perolehan dana dan sisi pengalokasian dana begitu ya, di sisi pasifa dan sisi aktiva. Seperti itu. Kemudian untuk buku yang digunakan, ini ada beberapa buku yang digunakan. Yang pertama ada Brigham and Houston, kemudian James Van Horn, kemudian ada Bambang Rianto juga, dan ada Irham Fahmi, dan kami juga tidak menutup seluruh referensi terkait dengan manajemen keuangan, Introduction to Financial Management, pengantar manajemen keuangan, buku apapun terkait dengan manajemen keuangan kami perbolehkan kepada mahasiswa dan kami sendiri untuk gunakan, ataupun dari artikel-artikel atau jurnal terkait dengan pembahasan dari materi yang sudah ada ya sebelumnya, yang 10 materi ini. Dan untuk tim teachingnya yaitu ada Bapak Dr. Haji Yusuf Iskandar, Ibu Marlina Nurlestari, saya sendiri, dan Ibu Wiwin. Dan kemudian ini adalah rincian RPS-nya secara detail dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Dan ada 2 kali ujian, UTS dan UAS, serta untuk tugas itu diberikan individu dan kelompok, seperti itu. Kemudian untuk proporsi nilai kami bagi sesuai dengan kesepakatan, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%,
UTS 30% dan UAS sebesar 40% begitu. Untuk metode perkuliahan kami bagi sebagai ceramah dan juga ada diskusi dengan mahasiswa ya, baik diskusi materi maupun diskusi tugas ya, karena banyakkan dari tugas kami adalah tugas mengenai studi kasus begitu. Nah, untuk Learning Management System atau LMS yang kami gunakan adalah dari Sevima, kemudian kita menggunakan Edling, dan karena metode perkuliahan di kami juga masih blended gitu ya, ada yang luring dan ada yang daring. Jadi misalkan minggu ini bagian daring, berarti minggu depannya kita bagian luring atau hybrid gitu, karena kami juga ada kelas yang menyediakan ruangan hybrid seperti itu. Itu untuk RPS dari kami. Untuk RPS manajemen keuangan saat selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran di kelas manajemen keuangan 1 dan berikut cuplikannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya, ibadah puasanya so far? Aman ya? Oh ya, langsung kena aman. Ini hari keberapa sih? Puasa hari keberapa? Hari ke more or less mungkin 13 ya? 13 ya, 13 ya. Berarti setengah bulan lagi ya, masih lama insya Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa teman-teman lancar dan tentu saja semuanya sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke, ini adalah kelas AB ya. Terima kasih kemarin koordinator kelas yang sudah WhatsApp saya menginformasikan kontak ya, karena saya butuh informasi kontak koordinator kelas. Karena apa? Karena berbagai informasi memang saya share di LMS kita ya, di Learning Management System kita yaitu Sevima atau Edling, tapi saya juga selalu share ke koordinator, jadi dari kedua arah gitu teman-teman, supaya betul-betul sampai gitu informasinya, kayak misalkan ada Zoom atau misalkan luring kuliahnya, karena kita perkuliahannya masih blended ya, masih luring dan daring gitu. Seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenai materi yang pertama. Materi yang pertama dalam RPS adalah konsep ya, basic konsep dari manajemen keuangan. Saya rasa teman-teman udah baca ya RPS-nya ya, udah saya jelaskan juga bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana metode perkuliahannya, tugas-tugas apa saja nih kira-kira yang akan teman-teman kerjakan di masa yang akan datang di 1 semester ke depan ini gitu ya. Jadi mohon teman-teman bisa well prepare, kayak misalkan mata kuliah hari ini manajemen keuangan mau bahas di RPS-nya adalah basic konsep manajemen keuangan. Artinya kan teman-teman udah tahu nih di rumah, oh besok Bu Risna di mata kuliah manajemen keuangan mau bahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan. At least teman-teman di rumah udah baca-baca dulu lah ya, browsing-browsing ya kan teman-teman ya. Dari apa aja ya, tidak hanya dari buku, dari e-book ataupun dari jurnal yang ada yang bisa diakses menggunakan smartphone teman-teman gitu ya. Baik, saya langsung saja mungkin share screen ya teman-teman ya. Kita coba share screen dulu sebentar. Oke, ini dia materinya. Sebentar. Iya. Oke, teman-teman sudah kelihatan belum share screen saya? Sudah. Udah, oke, thank you ya teman-teman ya. Kalau misalkan suara saya ada gangguan, luplep, atau misalkan suaranya putus nyambung gitu ya, atau saya nge-freeze, langsung kasih tahu saya ya, boleh via WhatsApp aja kasih tahunya. Baik, teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu Basic Concept of Financial Management. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin keuangan, jangan takut duluan ya. Aduh, keuangan pasti ngitung-ngitung nih banyak gitu dan lain sebagainya, underestimate gitu ya, takut, paranoid dan lain sebagainya. Enggak. Ini justru seru teman-teman kalau kita bicara manajemen keuangan. Kenapa? Karena di manajemen keuangan ini kita bicara banyak hal yang sebetulnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman juga. Gitu. Ya, kayak misalkan karena financial management ini adalah salah satu dari 4 bidang manajemen. Kira-kira apa aja yang 3 lainnya? Ada yang bisa jelaskan ke saya atau sebutkan? Ada manajemen apa aja?
Manajemen keuangan, kemudian manajemen apa lagi? Manajemen pemasaran, ada manajemen jasa, Oke. kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional ya, dan manajemen sumber daya manusia. Baik, terima kasih ya Dedek ya jawabannya. Betul ya teman-teman. Nah, manajemen keuangan adalah bagian atau salah satu dari 4 bidang manajemen tersebut gitu. Nah, di manajemen keuangan ini kita mau belajar apa aja? Nanti kita akan bahas di objectives-nya. Ini adalah objektifnya atau tujuan kita belajar manajemen keuangan. Yang pertama ini, basic konsepnya. Yang pertama kita akan bicara mengenai definisi manajemen keuangan, kemudian ruang lingkup manajemen keuangan, kemudian yang ketiga ada fungsi manajemen keuangan, yang terdiri dari 3 fungsi, yaitu adalah keputusan investasi, pendanaan, dan juga dividen. Kemudian yang keempat dan kelima itu adalah hubungan keuangan dengan ekonomi dan juga akuntansi. Karena banyak yang bertanya, apa sih bedanya manajemen keuangan dengan akuntansi? Nah, kita akan temukan jawabannya setelah ini, gitu teman-teman ya. Baik, yang pertama nih, definisi manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan itu apa sih? Gitu ya. Kalau kita bicara mengenai definisi manajemen, itu kan ilmu dan seni gitu ya. Karena kalau kita bicara mengenai bidang-bidang manajemen juga itu adalah kita bicara mengenai art ya. Kita bicara mengenai seni gitu ya, ilmu. Karena semuanya tuh harus pakai seni, teman-teman ya. Kayak di SDM itu tentu pakai ilmu dan seni juga. Ada seninya gitu ya, ada artnya. Begitu juga dalam manajemen keuangan. Ini ada pendapat para ahli terkait dengan definisi manajemen keuangan. Ya, yang pertama dari Van Horn. Nih, kalau kita lihat inti dari definisi manajemen keuangan menurut Van Horn adalah bagaimana perusahaan memperoleh, mendanai, dan mengelola ya terkait dengan apa? Terkait dengan aktivitas keuangan secara menyeluruh. Katanya begitu. Gitu ya. Begitu juga dengan Brigham and Houston. Ini manajemen keuangan adalah seni dan ilmu untuk memanage uang. Gitu. Ya, begitu juga dengan Irham Fahmi. Manajemen keuangan adalah ilmu dan seni dalam mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan. Untuk apa? Untuk mencari dana. Dananya nih dari mana? Sumber dananya tuh kita ngomongin sumber dana tuh kita ngomongin financing, itu dari mana dananya? Ya. Setelah dapat dananya mau diapain nih? Mau dikelola bagaimana? Kita mau alokasikannya seperti apa? Mau kemana kita belanjain? Gitu ya. Makanya kalau misalkan bukunya Bambang Rianto itu judulnya bukan manajemen keuangan tapi dasar-dasar pembelanjaan perusahaan. Ya, itu buku yang kita gunakan juga ya, salah satu buku Bambang Rianto. Kemudian yang terakhir ada definisi dari Husnan dan Pujastuti ya, yaitu manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Ya. Jadi intinya kalau kita bicara mengenai definisi manajemen keuangan itu adalah perencanaan atau planning, organizing, directing, and controlling the financial activities of the enterprise. Ya, atau perencanaan, pengorganisasian, pendirect gitu ya, dan controlling mengenai aktivitas keuangan di perusahaan. Aktivitas yang bagaimana sih, Bu? Tadi sudah dijelaskan, aktivitas bagaimana memperoleh dana. Dana itu bisa diperoleh dari mana saja, teman-teman? Perolehan dana perusahaan itu dari mana aja kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin sudah baca-baca di rumah ya. Kira-kira dari mana nih pendanaan perusahaan? Dari investor bisa. Investor. Dari investor. Investor tuh misalkan dalam bentuk apa? Saham misalkan gitu ya? Ya, saham. Oke, saham. Hutang misalkan gitu ya. Hutang itu kan nggak cuma sejenis ya. Ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek, long term and short term. Kenapa sih Bu harus dikelola? Tentu dong kita tuh harus bisa memilih mana sih hutang yang akan kita gunakan, gitu ya. Mana yang paling menguntungkan, mana hutang mana yang kira-kira bobotnya lebih besar nih biayanya gitu yang akan keluar seperti itu teman-teman. Ya, sehingga ini perlu dikelola. Setelah uangnya dapat,
kita mau alokasikan kemana nih uangnya, gitu ya. Nanti kita akan bahas di keputusan keuangan ya, di fungsi manajemen keuangan. Nih, ini kita bahas dulu mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan kalau digambarkan secara skematis itu seperti ini. Ini aktiva perusahaan, ini kita perusahaan di sini, kemudian ini ada pasar uang dan pasar modal. Maksudnya gimana nih, Bu? Pasar uang dan pasar modal ini sumber dana perusahaan, salah satu sumber dana perusahaan, teman-teman. Pasar uang itu ada instrumen pasar uang, contohnya apa? Sertifikat Bank Indonesia itu pasar uang. Tapi beda dengan pasar modal. Kalau pasar modal itu contohnya saham, ya. Tadi kan sudah dibilang sama Arfan, katanya saham, Bu, katanya gitu. Ya, oke, boleh ya. Itu saham, kemudian ada obligasi. Ya, obligasi kan sekarang banyak. Kalau dulu namanya SUN ya, Surat Utang Negara atau Obligasi Republik Indonesia gitu. Kemudian masuk ke perusahaan, dari aktiva perusahaan ini dikelola nih. Kira-kira mau beli aktiva perusahaan tuh ada apa aja? Aktiva tuh ada berapa macam, teman-teman? Ada aktiva apa aja? Ada aktiva tetap, ya? aktiva tetap. Oke, Ridwan. Oke, thank you. Betul ya. Jadi ada fixed asset. Fixed asset itu adalah aktiva lancar dan aktiva tetap dan aktiva lancar. Nanti kita di bawah di fungsi manajemen keuangan kita akan bahas nih. Ya, terkait dengan keputusan investasi. Jadi di sini adalah keputusan investasi, di sini adalah keputusan pendanaan atau financing decisions gitu. Ya, baik, kita lanjut ke financial management function atau fungsi dari manajemen keuangan. Fungsi dari manajemen keuangan yang pertama, sebentar ya. Yang pertama itu ada fungsi pendanaan. Ya, di sini nih, sebentar. Fungsi pendanaan. Yang kedua adalah Yang pertama adalah fungsi investasi, yang kedua adalah fungsi pendanaan. Kalau kita bicara mengenai fungsi investasi, apa sih fungsi investasi itu gitu ya? Fungsi investasi adalah bagaimana perusahaan mengalokasikan dana yang sudah diperoleh pada alternatif investasi. Investasinya tuh ke aktiva lancar atau aktiva tetap. Gitu ya. Aktiva lancar misalnya nanti kita belajar di manajemen keuangan ada yang disebut dengan investasi dalam persediaan barang. Itu kan aktiva lancar. Investasi dalam kas misalkan gitu. Kenapa Bu harus dihitung gitu ya? Karena kas yang terlalu besar juga kan tidak produktif, berarti ya terlalu banyak idle money, terlalu banyak apa istilahnya uang yang menganggur gitu di perusahaan sehingga tidak produktif. Begitu juga dengan fungsi perolehan dana gitu teman-teman ya. Di fungsi perolehan dana ini kalau kita bicara di sini ya. Yang ini dulu. Kalau kita bicara mengenai fungsi perolehan dana ini banyak sekali alternatif pendanaan di perusahaan. Yang perlu kita perhatikan adalah cost of capital-nya, biaya bunganya. Karena tidak ada hutang yang tidak mengandung bunga gitu ya. Sehingga itu akan menjadi beban bagi perusahaan. Berapa sih keuntungan yang akan diperoleh dari hutang tersebut? Dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk hutang tersebut atau cost of capital-nya? Lebih besar atau lebih kecil? Menguntungkan atau tidak bagi perusahaan? Itu yang wajib jadi pertimbangan bagi perusahaan. Seperti itu, ya. Baik. Nah, di sini ada statement lain yang menyatakan bahwa fungsi manajemen keuangan ini ada 3, Bu. Ya, yang pertama ada investment decision yang tadi saya jelaskan ya, yaitu keputusan investasi berkaitan dengan pengalokasian dana terhadap alternatif investasi. Ya. Kemudian yang kedua ada financing decision, ini terkait dengan keputusan pendanaan. Dananya mau diperoleh dari mana? Apakah mau menggunakan hutang jangka pendek atau jangka panjang, long term atau short term? Itu teman-teman, ya. Makanya kita ada yang disebut dengan capital structure ya, di bab selanjutnya ada yang disebut dengan capital structure atau struktur modal. Struktur modal yang paling optimum tuh yang seperti apa sih? Ini terkait dengan hutang juga yang digunakan. Berapa persen sih kita boleh berhutang? Ya, dan pada persentase bunga berapa kita boleh berhutang? Itu yang mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Karena tujuan perusahaan adalah untuk profit ya teman-teman ya, untuk maximize profit. Itu tujuannya. Jadi jangan lupa pada tujuan pertama kita gitu ya. Nah,
Yang terakhir ini ada dividend decisions atau keputusan dividen. Apa sih dividend decision ini? Dividend decision ini berkaitan dengan keputusan dividen ya. Dividen itu apa sih? Dividen adalah keuntungan dari saham yang kita punya gitu ya. Dividen itu adalah selisih laba dikurangi dengan laba bersih dikurangi dengan laba ditahan. Itu seperti itu. Kemudian baru dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dengan dividen. Karena ketika kita punya saham, itu keuntungannya ada dua jenis. Ada capital gain, ada juga dividen. Kalau capital gain itu selisih antara harga jual dengan harga beli. Kalau dividen itu adalah selisih antara laba bersih dikurangi dengan laba ditahan, yang tentu saja akan dibagikan kepada pemegang saham. Tapi dalam dividend decision ini ada yang disebut dengan dividend policy atau kebijakan dividen. Ya, kebijakan dividen itu ada 4 macam, teman-teman ya. Ada yang disebut dengan stock split, yaitu sahamnya dibagi gitu ya. Yang tadinya 1 lembar saham harga 5.000 menjadi 2 lembar saham harga 2.500-an 1 lembarnya. Jadi nilainya tetap 5.000. Yang berbeda adalah jumlah sahamnya yang tadinya 1 sekarang jadi 2 gitu. Kemudian stabilitas dividen yang akan dibagikan. Kebanyakan memang dividen itu kan rata-rata stabil ya. Tapi ada juga yang menurun atau bahkan tidak dibagikan. Nah, ini kan menjadi persepsi bagi bagi investor. Ini kenapa nih tidak dibagi gitu ya? Bukan jadi pertanyaan gitu. Kemudian besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen dan dividen saham atau stock dividen. Jadi dividennya dibagikan tidak dalam bentuk cash gitu ya, tapi dibagikan dalam bentuk stok. Saham lagi dikasih dividen tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dividennya lagi sahamnya lagi stok dividen namanya itu ya. Nah, itu nanti ada bab tersendiri terkait dengan dividen policy teman-teman ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya apa sih hubungan keuangan dengan ekonomi? Pertanyaannya, hubungan keuangan tentu saja ada atau ya hubungannya. Kenapa ada? Iya dong ya, kan manajemen adalah bagian dari ekonomi. Gitu. Di manajemen ini kita ada 4 bidang, keuangan, SDM, pemasaran, sama operations. Kan seperti itu ya. Operation berkaitan dengan marketing, marketing berkaitan dengan keuangan, keuangan berkaitan juga dengan SDM, human resources-nya. Jadi tidak ada yang tidak berkaitan dan tidak ada yang paling penting. Oh, keuangan paling penting, Bu, soalnya megang uang gitu. Nggak bisa ya, semuanya memiliki peran yang penting. Begitu. Begitu juga hubungan keuangan dan akuntansi ini. Kalau kita bicara mengenai perbedaannya dulu ya yang ini ya. Apa sih perbedaannya akuntansi dengan manajemen keuangan? Tentu saja berbeda. Kalau akuntansi itu adalah penyediaan data keuangan. Ya, menyajikan laporan keuangan itu adalah bidang akuntansi. Kalau kita manajemen keuangan, analisisnya, mengevaluasi dan menganalisisnya. Laporan keuangan itu tidak berarti kalau tidak dianalisis. Makanya ada yang disebut dengan rasio keuangan, teman-teman. Ya, apa sih rasio keuangan? Rasio keuangan itu adalah membandingkan antara pos satu dengan pos lain di laporan keuangan supaya memiliki arti. Kayak misalkan di laporan keuangan laba bersihnya 1 triliun misalkan gitu ya. Terus apa artinya? Ya sudah, artinya adalah labanya 1 triliun. Kita nggak tahu ya, apakah 1 triliun ini bagus atau enggak. Bukan hanya karena 1 triliun angkanya besar kemudian kita sebut bagus, kan tidak seperti itu. Tapi ada rasionya yang disebut dengan rasio profitabilitas. Yaitu rasio untuk melihat nih kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kita hitung nih berdasarkan misalkan return on asset-nya, laba bersih per aset. Itu kan ada standarnya berapa nih presentasenya, misalkan gitu. Ya, boleh juga kita bandingkan dengan return on asset sebelumnya, naik atau turun. Ya, dengan historical data sebelumnya sehingga kita mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang telah dianalisis salah satunya menggunakan rasio keuangan. Seperti itu mungkin teman-teman. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Baik Bu, izin bertanya ya. Ya, silakan. Nah, ini kan materinya ya mengenai manajemen keuangan.
Nah, saya betul. mungkin mewakili teman-teman utamanya cowok ya Bu ya. Nah, gimana sih Oke. agar kita tidak takut dengan pelajaran manajemen keuangan? Kan biasanya ya manajemen keuangan itu belajar tentang aktiva lancar, aktiva tetap dan sebagainya. Nah, untuk caranya Bu, mohon bimbingan dan Mm-mm. arahannya. Oke, ini pertanyaannya berat sekali ya, karena di luar materi gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ini berarti bertanya mengenai tips and trick, gimana sih Bu supaya kita tuh nggak takut gitu ya, nggak parno, seperti yang tadi saya sampaikan di awal gini teman-teman ya. Kayak misalkan saya ngajar statistik tuh berat gitu ya, kenapa? Karena kayaknya ngitung gitu ya, apalagi ada tabel-tabel, padahal tabel itu tuh tujuannya menolong gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan manajemen keuangan, jadi jangan parno duluan, karena kalau parno duluan, mindset yang kita tanamkan kan takut ya, udah takut duluan gitu, udah pasti hese, udah pasti susah ya, kalau kata orang Sunda mah hese teh susah gitu ya, udah pasti susah, udah pasti nggak bisa, udah pasti rumit dan rudet misalkan gitu. Ya sudah, yang terjadi akan seperti itu teman-teman. Nggak mungkin enggak. Jadi yang pertama adalah menetapkan mindset-nya dulu. Manajemen keuangan itu tidak sulit, tidak juga mudah, pertengahan aja, di bawah santai aja teman-teman, pasti bisa gitu ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, manajemen keuangan supaya kita seneng gitu ya, aplikasikan ilmu yang teman-teman peroleh di manajemen keuangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kayak tadi perolehan dana, saya perolehan dananya cuma satu sih dari orang tua. Kemudian alokasi dana, alokasinya saya kemana aja ya, misalkan teman-teman dapat per bulan berapa, untuk ongkos berapa, untuk makan berapa, untuk fotokopi berapa, untuk biaya sosial life juga misalkan gitu ya, kan teman-teman juga perlu dong ketemu sama teman-teman lain ya, sahabat-sahabatnya, sama genggesnya gitu mungkin ya kan. Nah, itu kan perlu biaya juga. Jadi jadi jangan nongkrong tiap hari gitu ya. Tidak sesuai budget dong kalau seperti itu ya. Tidak sesuai dengan alokasi yang sudah kita rencanakan dong pada awalnya gitu ya. Sehingga semuanya perlu direncanakan dengan baik. Gitu Ridwan ya. Kurang lebih itu tips dari saya sih. Tips yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Mungkin pertanyaan terakhir? Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja untuk materi hari ini, teman-teman. Dan jangan lupa, ada tugas dari saya, teman-teman. Tugasnya sebetulnya di RPS juga udah ada ya, tapi saya perlu informasikan lagi. Tugasnya adalah, tolong teman-teman cari artikel atau jurnal terkait dengan hubungan antar manajemen yang satu dengan manajemen yang lain ya. Bidang-bidang manajemen tentu saja harus ada yang manajemen keuangan ya. Baik dengan marketing, kemudian baik dengan human resources, dan operation management. Dan tugas yang kedua adalah teman-teman coba cari laporan keuangan perusahaan yang sudah go public, gitu ya. Apapun, mau itu di bidang food and beverage, mau itu di bidang pertambangan, agrikultur, apapun, ya. Supaya teman-teman tahu dulu deh bentuknya. Nanti minggu depan kita akan bahas nih, ya. Nanti saya secara random akan lihat laporan keuangan mana nih yang paling menarik untuk dibahas, karena minggu depan kita akan membahas mengenai materi modal dalam perusahaan, teman-teman ya. Jadi siap-siap nih dari sekarang teman-teman silahkan baca-baca, untuk minggu depan ada modal dalam perusahaan, tugasnya juga sudah ada di RPS, jadi teman-teman sudah tahu nih bayangan mengenai tugasnya, sehingga kalau ada yang mau ditanyakan boleh untuk bertanya ke saya ya pada pertemuan selanjutnya. Ya, baik itu saja mungkin teman-teman dari saya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan yang disampaikan gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ibadah puasa di bulan Ramadannya diberikan kemudahan dan kelancaran. Serta teman-teman semua sehat beserta keluarga masing-masing di rumah. Ya, baik teman-teman, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah on time juga ya teman-temannya. Insya Allah minggu depan kita luring ya teman-teman ya, karena hari ini daring, bagian daring, minggu depan insya Allah bagian luring. Itu saja mungkin dari saya. Semangat ya semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meeting ya.